أشهد أن لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma qala aidan fi ayatil ukhra, Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Sadaqallahul azim. Quran surah kedua, surah Al-Baqarah ayat ke-7. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang mulia ini, izinkan khatib mengajak seluruh jamaah Jumat yang berhadir. Mari kembali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang mulia ini, mari kita perbanyak mengucap salawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak syukur sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah, seraya memperbanyak mengucap salawat dan salam berharap syafaat dari baginda Muhammad Rasulullah. Mudah-mudahan kelak kita tergolong kepada hamba dan umat yang beruntung, baik di dunia maupun kelak di akhirat. Mudah-mudahan dengan memperbanyak syukur sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah, seraya memperbanyak mengucap salawat dan salam berharap syafaat dari baginda Muhammad Rasulullah, berkenan kiranya Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati kita untuk sentiasa istiqomah melaksanakan segala apa yang disyariatkan di dalam kehidupan kita. Kemudian izinkan khatib mengajak seluruh jamaah Jumat yang berhadir, mari kita tingkatkan takwa sebenar takwa di hadapan Allah. Kita laksanakan apa yang diperintahkan Allah. Kita jauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita berharap hadirin sidang jamaah, kelak kita ketika kita mati menghadap Allah, tiada bekal lain yang akan kita bawa menghadap Allah kecuali bekal takwa yang kita laksanakan ketika hidup di alam dunia. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini khatib akan menyampaikan satu judul khutbah secara singkat dan sederhana dengan tema
7 tanda hati seorang muslim sudah mati di dalam kehidupannya. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manakala hati seseorang muslim telah mati, maka tertutuplah hatinya pendengaran dan penglihatan mereka, dan mereka akan mendapat azab yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang hati mati, hadirin sidang jamaah, dengan 7 tanda-tanda hati seorang muslim telah mati, inilah yang akan diurai secara ringkas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, hadirin sidang jamaah, 7 tanda hati seseorang muslim sudah mati. Yang pertama, saat diri berani meninggalkan sholat dengan sengaja. Manakala seorang muslim sudah berani meninggalkan sholat dengan sengaja. Orang-orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dikenal dalam Islam dengan istilah fasik. Siapa orang yang fasik, hadirin sidang jamaah? Orang yang sudah baligh, orang-orang yang sudah dibebani hukum syarak. Dia tahu bahwa sholat itu merupakan satu kewajiban. Dia tahu bahwa wajib itu ibadah yang apabila dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Dia tahu puasa Ramadan wajib, berzakat bagi yang mampu wajib, menunaikan ibadah haji bagi yang sanggup wajib. Tetapi dia tinggalkan segala perintah yang diwajibkan dengan sengaja. Maka ini termasuk orang yang fasik, dan ini adalah tanda yang pertama bahwa hati seorang muslim sudah mati. Maka pesan khotib yang pertama, hadirin sidang jamaah, kenalilah, tanya diri, apakah kita termasuk bahagian orang-orang yang suka meninggalkan sholat dengan sengaja? Kalau kita termasuk pada poin yang pertama, maka tutup dan sudahi yang pertama itu dengan memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian tanda hati mati yang kedua, hadirin sidang jamaah, merasa tenang walaupun setiap hari melakukan dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Ada kecenderungan merasa tenang seorang muslim walaupun setiap hari dia melakukan dosa. Bahkan sebaliknya, ia merasa tenang pula kalau dalam hidupnya setiap hari tidak pernah melaksanakan satu perbuatan yang mendatangkan pahala. Sementara kita tahu, hadirin sidang jamaah, orang-orang pelaku dosa tempatnya neraka. Orang-orang yang sentiasa melakukan ibadah yang berbuah bernilai pahala tempatnya surga. Kita bisa baca riwayat, hadirin sidang jamaah, Adam alaihissalam dengan Siti Hawa dengan fasilitas mewah lengkap di alam surga, melakukan satu dosa, dibuang ke bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adam berbeda dengan kita yang notabene merupakan manusia akhir zaman. Adam satu kali melakukan dosa dibuang dari sorga. Kita umat yang boleh jadi satu kali melakukan pahala sudah berharap sorga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat bertolak belakang, hadirin sidang jamaah. Jadi yang kedua pesan khotib, kenalilah, tanya diri kita, apakah kita termasuk pada poin yang kedua, manusia atau muslim yang merasa tenang melakukan dosa setiap hari di dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, hadirin sidang jamaah, tanda hati mati jauh dari Al-Quran. Na'udzubillah.
Apa Al-Quran itu? Al-Quran bimakna huwa kalamullah al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Al-Quran itu adalah kalam Allah. Kita tahu Al-Quran itu adalah perkataan Allah yang diturunkan kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauh dari Al-Quran berarti jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sedih kita hadirin sedang jamaah, kalaulah ada Al-Quran di rumah kita, tapi Al-Quran itu ilmunya tak pernah kita pelajari. Ada Al-Quran di rumah kita, tapi Al-Quran itu tidak pernah kita baca. Ada ilmu Al-Quran di dalam diri kita, tetapi ilmu itu tidak pernah kita ajarkan. Bahkan kandungan dan isi dari Al-Quran tidak pernah kita amalkan di dalam kehidupan kita. Tanya hadirin hati kita masing-masing, apakah kita termasuk pada poin yang ketiga, jauh dari Al-Quran, sementara Al-Quran itu ada di rumah kita, manakala Al-Quran ada di rumah kita tapi tak pernah kita sentuh dan baca. Ini merupakan tanda hati seorang muslim sudah mati di dalam kehidupannya. Kemudian yang keempat, tidak mau memikirkan agama, hadirin sidang jamaah. Padahal kalau bercerita agama ini, memang tak ada jaminan seseorang kaya ketika mau belajar agama di dalam kehidupan. Paling tidak hadirin sidang jamaah, seperti pepatah, orang yang mau memikirkan agama ibarat menanam padi, pasti tumbuh rumput. Tapi kalau kita tanam rumput, maka sampai kapanpun padi tidak akan tumbuh. Artinya apa hadirin sidang jamaah? Kalau agama yang kita pikirkan, akhirat yang kita pikirkan, otomatis dunia akan ikut. Tapi kalau dunia yang kita pikirkan, sampai kapanpun akhirat tidak akan pernah ikut menghampiri kehidupan kita, hadirin sidang jamaah. Maka kenali. Makanya jangan sampai ketika hari ini ada anak-anak kita yang ingin bersekolah di sekolah yang berbasis agama, lantas kita kata di hadapan anak kita, ngapai kau nak sekolah agama? Mau jadi apa kau ke depan? Mau kerja apa kau? Sementara persaingan hidup di zaman-zaman sekarang ini sangat berat. Kalau kau nanti tamat pesantren, mau jadi apa kau nak? Ini bahasa yang salah yang selalu kita dengar terlontar dari lisan orang tua dari anak-anak itu sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian yang kelima, hadirin sidang jamaah, tanda hati mati, hidupnya hanya membuat sangkaan buruk terhadap orang lain. Inilah agama yang menyebutnya dengan istilah suudzon, berburuk sangka terhadap orang lain. Kalaulah hidup ini sentiasa husnuzon, berbaik sangka, maka hadirin sidang jamaah, silaturahim antara kita dan sesama pasti akan terus terjalin. Dan kita tahu kata Rasul dalam sebuah hadis, kalau mau umur yang panjang itu diberikan keberkahan oleh Allah. Yang pertama, jalin silaturahim. Yang kedua, berbaik sangkalah terhadap urusan dan kehidupan orang lain. Jadi tanda hati mati itu hadirin sidang jamaah. Yang kelima, hidupnya hanyalah membuat sangkaan buruk terhadap orang lain. Tanya diri kita, apakah kita termasuk bahagian dari orang-orang yang dimaksud pada poin yang kelima. Kemudian yang keenam, hadirin sidang jamaah, tanda hati mati, tidak suka mendengar nasihat. Dan yang ketujuh, tanda hati mati itu hadirin sidang jamaah, tidak takut dengan mati dan azab kubur. Dia merasa akan hidup selama-lamanya, sementara dalam akidah dan keyakinan kita bahwa yang namanya hidup pasti akan dihadapkan dengan kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut, Ali Imran
Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. An-Nisa 78, ainama takunu, dimanapun kamu berada, yudrikumul maut, mati itu akan menghampirimu, walau kuntum fi burujim musayyadah, walaupun kamu berada di benteng yang sangat kokoh. Jadi hadirin sidang jamaah yang ketujuh, apabila kita tidak merasa takut mati di dalam kehidupan dan tidak percaya dengan adanya azab kubur, ini merupakan tanda yang ketujuh bahwa hati kita, hati seorang muslim telah mati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tutup semua salah dan silap yang kita lakukan. Andai kata 7 poin ini ada 1 atau 2 yang bersarang di dalam diri kita, maka tutuplah dengan melakukan taubatan nasuha, memohon ampun kepada Allah dan berjanji tidak akan melakukan dosa yang sama atau yang lain di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah mungkin khutbah Jumat singkat pada kesempatan kali ini yang dapat disampaikan khatib. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, dan harapan kita bersama, kita termasuk hamba-hamba Allah yang memiliki hati yang masih hidup, kemudian mengisi hati-hati yang hidup itu dengan memperbanyak zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.